Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya berbagi dengan teman-teman tutorial penggunaan aplikasi PAUD yang sudah saya desain untuk membantu membuat laporan bagi asesor PAUD. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa tentunya yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu, untuk membuat laporan ternyata tidak gampang dan kita harus real sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan temuan-temuan yang kita dapatkan. Dan ini tidak mudah membuat catatannya dan untuk memudahkan maka kita memerlukan alat untuk membantu mempercepat membuat catatan saja. Tapi perlakuannya bagaimana kita melakukan apa namanya visitasi ada di video sebelumnya. Nanti silakan tonton bagaimana cara mudahnya untuk melakukan visitasi sehingga mendapatkan dokumen yang lengkap dengan cara yang mudah dan kita memanfaatkan IT-IT yang ada. Silakan ikuti video ini sampai selesai. Oke, yang untuk penggunaan aplikasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama, tentunya bagi yang belum registrasi, silahkan registrasi nanti di alamat ini. Di sini yaitu https kemudian titik dua garis miring dua kali kemudian tini titik cc garis miring pesan main apk main paut. Nah, seperti itu ya. Itu kalau mau registrasinya bagi yang ingin memiliki aplikasi ini. Kemudian nanti setelah direspon oleh admin, maka akan mendapatkan aplikasi ini dan tinggal menggunakan saja. Tapi ingat, ini ada aplikasi ini adalah ada hak cipta. Mohon untuk tidak membagikan aplikasi ini tanpa seizin dari pemilik aplikasi. Karena itu berisiko ya, nggak cukup apa namanya nggak cukup mobil satu nanti kalau udah urusannya dengan reskrim ya. Baik, terima kasih. Yang pertama dalam ini input dari input ya, input di situ jangan lupa untuk asesor karena yang kita sebagai asesor apa gitu ya. Nah, di sini kalau kita sebagai asesor A atau asesor B, nah ini kalau ini asesor B ya, kita pilih jadi asesor A tinggal dipilih jadi asesor A. Nah, kalau asesor A maka yang pasangannya adalah asesor B. Kalau ini asesor B ya, maka pasangannya adalah asesor A. Nah, nanti asesor A-nya apa namanya diisi namanya kemudian nianya. Misal ini contoh saja seperti itu ya. Kemudian data sekolah diisi sesuai dengan yang masuk dalam Sispena yang ditugaskan untuk kita apa saja, sekolah mana saja, dituliskan lengkap dokumen apa namanya NPSN, nama sekolah, alamat, nama kepala sekolah, NIP jika ada, WA, tanda tangan sekolah artinya sekolah itu di daerah mana, kemudian tanda asesor itu apakah sesuai dengan samakan atau mungkin di provinsinya ya silahkan itu bisa diganti semua ya. Kemudian jangan lupa tanggal visitasinya tanggal berapa diisi. Oke, kemudian setelah itu kalau udah terpilih saya mau apa namanya mau visitasi di sekolah yang nomor 2 ini ya, tinggal di copy begini, copy, kemudian paste di sini ya. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang akan kita apa namanya yang akan kita visitasi adalah sekolah TK IT Nusantara, Jalan di Mentas Sumatera misalkan ya, seperti itu. Sehingga nanti di dalam fakta integritas itu akan seperti ini ya namanya seperti ini dan apa namanya yang untuk ini kalau muncul bisa di sini dari angka sini 10 sampai 12 kemudian klik kanan ide karena apa fakta integritas sebelumnya ada sekolahnya kalau sekarang enggak ya. Nah itu jadi tapi itu bisa dibuka bisa diisi lagi ya seperti itu. Nah ini udah muncul tinggal nanti jangan lupa di materainya tanggalnya untuk pengisi tanggal di sini tanggalnya misalkan saya isi tanggal sekarang aja ya. Misal ini ya, tanggal sekarang. Nah, jadi 10 Juni. Sekarang ini adalah tanggal 10 Juni. Oke ya. Kemudian nanti di berita acara juga sudah langsung muncul TK-nya tadi Tiket Nusantara jalan ini sudah lengkap sampai tanggal sekarang tanggal berapa yang mau dilaksanakan itu sesuai dengan tanggal yang ditulis di sekolah tadi ya mau divisitasi tanggal berapa. Kemudian sini muncul. Nah, nanti di sini ada nama pimpinan, nama asesor A, asesor B sudah muncul sesuai dengan yang sudah diisi dari awal ya. Jangan lupa ini bisa diedit, nanti langsung saja diklik bisa diedit nomor yang ditugaskan dengan SK yang diberikan dari ban PDM. Kemudian di sini ada absen pembukaan ya
dan absen penutupan sudah ada semuanya sampai temuan. Nah, ini yang paling berat kalau kita manual, ini cukup lumayan berat sekali ya. Oke, kembali ke input data. Kemudian tadi sudah sampai data sekolah ya. Nah, kemudian apa namanya? Yang berikutnya adalah daftar video. Nah, ini ya daftar video itu tinggal ngisi di sini. Nanti yang diisi di sini, yang lain nggak usah diisi. Ini adalah link yang di Google Drive kita ya. Untuk penyimpanan videonya itu di linknya di sini. Ini hanya contoh saja. Nanti disimpan di sini untuk memudahkan kita nanti membuat catatan ya. Nah, ini diisi sesuai apa namanya dapat yang ditemukan itu apa saja, nanti akan muncul ditulis di sini ya, sesuai dengan apa saja yang ditemukan ya. Sesuai, dan ini menyesuaikan indikator di sini Bapak Ibu. Jadi jangan ngarang ya, tidak sesuai dengan indikator nggak ada gunanya ya. Jadi benar-benar yang ada itu. Maka ini perlu data konkret ya yang didapatkan gitu ya, walaupun kadang-kadang kita kesulitan dari sekolah itu ya. Oke. Kemudian di sini hanya ada apa namanya estimasi nilai ya, grade-nya berapa itu hanya estimasi, tapi ini bukan nilai yang sebenarnya. Ini hanya estimasi perkiraan bahwa ini nanti akan dapat nilai apa, karena tidak ada ketentuan atau aturan atau mungkin rumusnya ditentukan, tidak ada, sehingga saya hanya membuat estimasi saja. Oke, ini diisi semuanya. Dari pentingnya kalau kita melakukan visitasi di sini. Ngisinya cukup di sini saja, di satu lembar ini ya. Nah, kalau sudah di satu lembar ini, Bapak Ibu bisa ngelihat nanti kalau instrumen di PPA, Bapak Ibu kan ngelihatnya langsung di Sispena ya, ada apa tidak itu yang di-upload guru ya. Kalau di SM juga sama, ngupload dokumen apa saja begitu ya, yang harus diupload gitu. Nanti dicek di sini di Sispena. Jadi kalau kita mau lihat apa saja yang akan dicek ya di sini, contohnya ini bagaimana misalkan di dokumen 1.1 aja lah itu data berat badan menurut usia. Nah, ini nanti bagi KPA yang ditugaskan atau bagi asesor KPA yang ditugaskan ini akan memeriksa di Sismenanya ada atau tidaknya. Kalau ada di checklist, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini hanya untuk membantu ya teman-teman, yang untuk membantu saja. Nah, kemudian yang penting di sini Bapak Ibu ya, di IPV, yaitu instrumen PV ini adalah dengan performan ya. Penilaian performan itu benar-benar melihat kondisi yang sebenarnya. Nanti butir satu, nah di butir satu itu sudah terisinya dari yang input data tadi ya Bapak Ibu. Ini terisi di sana. Jadi di sini hampir tidak melakukan apa-apa, kecuali kalau pengen ngerubah di sini indikator di sini apa namanya kalimat yang dibutuhkan itu untuk catatan atau capaian. Kemudian yang ini adalah catatan temuan yang artinya tidak ditemukan, maka perlu dicatat apa saja sih yang ini yang saran ya yang di R-nya. Jadi sini CTR itu sebenarnya adalah capaian, kemudian temuan dan apa namanya rekomendasi ya di sini. Kalau ada yang merah. Nah, di sini checklist itu nggak bisa dihilangkan. Kalau menghilangkan checklistnya caranya di input data, kembali ke PV. Misalkan ternyata tidak ditemukan video 1, 2 ini. Misalkan tidak ada, kita delete. Ini misal ya. Maka nanti di IPV langsung merah di sana. Sini Bapak Ibu langsung, artinya ini tidak checklist, tidak ditemukan karena di sana tidak ada. Sehingga di sini datanya termasuk catatannya itu otomatis muncul sendiri seperti ini Bapak Ibu. Ya, untuk memudahkan kita membuat catatan. Begitu juga untuk di butir yang lain. Nah, untuk butir lain ini sekali lagi tidak bisa di checklist di sini, tapi checklistnya di input data, kemudian di IPV. Sehingga, oh yang kedua ini misalkan 2 ini enggak ada, ya udah dihapus saja. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat di IPV yang ke butir yang kedua misalkan, maka ada yang merah. Nah, kalau ada yang merah berarti harus ada catatan temuan dan ada catatan rekomendasi. Kalau enggak ada ya enggak perlu ya. Di sini adalah apa namanya itu terkait dengan catatan atau capaian yang diperoleh ya dari sekolah itu ya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk semua butir. Nah, kemudian kalau sudah sesuai dengan pilihannya, sudah di checklist, ada yang tidak ada di input data tadi, di sini sudah ada, maka kalau ini dianggap sudah selesai, Bapak Ibu kalau mau lihat di IPV, nanti tinggal lihat di PHA 1, PHA 2, PHA 3, dan seterusnya sampai PHA 10 ya. Nah, PH 1 itu isinya apa saja? Itu catatan butir yang nanti harus dibuat di Sispena, ya di catatan butir 1, catatan butir 2, catatan butir 3. Kemudian ini PH CTR-nya di sini ya, Bapak Ibu tinggal ngisi di sini ya. Nah, kalau ada tulisan yang apa namanya?
seperti ini artinya tidak nampak, Bapak Ibu bisa buka di pengetahuan, kemudian di klik sesuaikan, maka dia akan kelihatan ya, akan muncul melebar sesuai dengan lebar baris ya. Semua akan seperti itu. Begitu teman-teman ya. Itu kemudian jangan lupa di sini fakta integritas tinggal print ya. Di sini kemudian berita acara ya tinggal print, kemudian absen jangan lupa absen awal, absen pembukaan, absen akhir atau penutupan. Yang ini yang bentuk manualnya yang nanti di print terus ditandatangani. Selain nanti kita juga ngisi di Sispena. Kemudian temuan, nah ini teman-teman ya, temuannya di sini karena tadi banyak yang kita yang tidak ada, maka temuannya tulisannya jadi banyak. Tapi kalau di awal itu misalkan ini ada semua ya, di sini ada semua gitu ya. Di sini ada misalkan ya. Nah, ini misalkan di sini ada lengkap, yang ini juga ada ya. Gitu. Kemudian yang ini misalkan ini ada semuanya, ini di butir 1, butir 2 ada, anggaplah ini ada, tak checklist saja. Ya, anggaplah ada. Maka ini artinya ada semua ya Bapak Ibu. Sehingga ketika kita ngelihat di laporan atau di temuan di sini kosong ya, karena semua nggak ada catatan, sama sekali. Tapi kalau misalkan tadi di sini ada satu saja yang kita nggak checklist, artinya nggak ada catatannya, ditemukan bahwa sekolah tidak memiliki dokumen atau tidak memiliki bukti di sini, misalkan begitu. Kalau kita di laporan di temuan maka ada tulisan 1 seperti ini ya. Dan ini kembali lagi nanti lebarnya akan disesuaikan seperti itu. Sehingga membuat catatan temuan ini tidak lama ketika kita setelah setelah kita observasi. Nah, nanti pada saat kita wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru, untuk satu persatu itu sudah kita tanyakan satu persatu mana yang ada, mana yang tidak, dan sehingga nanti akan muncul catatan seperti ini. Nah, itu untuk membantu kita membuat catatan temuan. Itu barangkali teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.